Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua. Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di siang hari ini kita bisa beribadah walaupun masih secara virtual. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Delby Langitan. Apapun keadaan kita hari ini, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita tahu Dialah sumber pengharapan kita. Sebelum kita beribadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, selamat siang. Terima kasih banyak Tuhan perlindungan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh beribadah Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan luar biasa buat setiap kita. Dan walaupun pada saat ini kita masih melakukan ibadah secara online, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami selalu kagum akan Engkau Yesus, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama. Kau sungguh
Haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Hari ini kembali kita bertemu dan memuliakan Tuhan dalam kesempatan ibadah tanggal 27 Juni 2021 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua kita ada dalam keadaan baik, keadaan sehat. Saya percaya ini karena pertolongan Tuhan sempurna atas kita semua. Amin. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana saya diberikan judul persembahan hidup, ya, persembahan hidup. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena persembahan hidup adalah merupakan kunci utama bagaimana seorang anak Tuhan, anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang maksimal dalam kekristenan. Saya akan membaca bersama firman Tuhan yang akan saya ambil di sini dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang familiar sekali buat kita semua. Ayat ini berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, dari ayat ini kita melihat tema kita bahwa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati. Kita tahu, kita banyak definisi mengenai ibadah, tetapi Alkitab mendefinisikan ibadah yang sejati di sini begitu jelas, yaitu ketika seseorang mempersembahkan hidup. Nah, untuk itu kita akan lihat bagaimana sih mempersembahkan hidup itu, apa sih yang dipersembahkan, kapan kita memberikannya, kapan kita membawanya sebagai persembahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa jelas sekali di ayat 2 langsung ditulis oleh Rasul Paulus oleh ilhaman Roh Kudus. Dia katakan begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, dari sini kita melihat bahwa mempersembahkan hidup ternyata adalah kita terus terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap saat, dan kemudian selalu mencocokkan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah definisi bagaimana kita mempersembahkan hidup. Karena waktu kita menjadi anak Tuhan, kita berada atau menempatkan diri pada otoritas Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Ia memerintah di dalam hidup kita, Ia bertakhta di dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan kemauan kita sendiri, lepas dari kehendak Tuhan, maka kita sudah mencoba keluar dari apa yang sebenarnya dari mempersembahkan hidup. Tapi kalau kita mau menyelaraskan terus hidup kita dengan firman Allah, maka disitulah kemudian kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan persembahan kehidupan seperti itu adalah ibadah yang sejati. Nah, luar biasa. Alkitab menjelaskan kepada kita begitu jelas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, saudara, bahwa waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah sebuah manifestasi dari kehidupan rohani. Kehidupan rohani, karena kehidupan rohani yang terbangun itu menghasilkan sesuatu. Kita tahu sebagai orang percaya, kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Ada relationship yang terjadi. Ketika kita jadi orang Kristen, di dalamnya ada komitmen. Ya, ada komitmen untuk kita berjalan bersama Kristus, menjadi murid Kristus. Kita harus hidup disiplin, kita harus tertanam di dalamnya. Nah, itu sebabnya Allah berkata, Tuhan berkata dalam firman Allah bahwa ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus terus terhubung, mempersembahkan hidup kita.
Persembahkan hidupmu, makanya jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus berubah, kita harus membawa hidup kita ini selaras dengan firman Tuhan. Nah, ketika itu kita lakukan, maka buah dari kehidupan yang diubahkan, buah atau manifestasi dari hubungan yang terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, itu pasti menghasilkan sesuatu. Ada hal yang termanifestasi, ada sesuatu yang terimplementasi dari hidup kita, keluar. Karena sebagai orang Kristen, saudara, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kata firman Allah. Artinya kita punya kehidupan itu dipimpin dari dalam kita. Ada Roh Tuhan di dalam kita yang memimpin kita untuk supaya kita punya tujuan, kita punya pikiran, perkataan itu selalu terhubung atau mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui roh yang ada di dalam kita ini. Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ketika itu terjadi, maka buahlah yang dihasilkan. Ada buah. Nah, kita tahu dalam Galatia pasal yang kelima, di situ dikatakan bahwa ada buah daging, ada buah roh. Ya kan? Ayat 19, 20, 21 dan kemudian 22, 23 menjelaskan mengenai buah Roh Kudus, buah roh. Sementara pasal ayat 19, 20, 21 mengungkapkan tentang manifestasi dari buahnya daging itu apa? Buahnya daging itu adalah hawa nafsu, pesta pora, kecemaran, persinahan, dan seterusnya. Tapi buah roh, wah itu yang luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari itu di sesi ini. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa masing-masing akan mengeluarkan buah. Kalau kita punya hubungan yang hidup kita yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, itu pasti akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah roh tadi. Karena waktu roh itu ada dalam kita, dia akan memanifestasikan lewat buah kehidupan. Nah, untuk itu perlu sekali kita mempersembahkan hidup kita. Diri kita itu diserahkan di altar Tuhan, menjadi persembahan yang hidup. Bukan sekedar di gereja saja seminggu sekali, tetapi setiap hari pembaharuan budi, pembaharuan pikiran itu terjadi. Ketika itu kita selalu lakukan, maka yang terjadi adalah manifestasi buah dari kasih, sukacita, ya, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya sampai penguasaan diri itu akan keluar. Nah, kita tahu, saudara, sebagai orang percaya, Allah memanggil kita untuk berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dan 8 saya akan baca. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dan juga 8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kata tinggal di sini saya coba saya cocokkan dengan tema khotbah ini, yaitu mempersembahkan hidup. Jadi, tinggallah di dalam aku, ya, persembahkanlah hidupmu itu di dalam Tuhan. Saya bisa pakai terjemahan itu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal atau tidak mempersembahkan hidup kepada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal, tidak mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, di mana kita diberitahu bahwa kehidupan yang maksimal, kehidupan Kristen yang maksimal adalah kehidupan yang selalu dipersembahkan kepada Tuhan.
Bukan hanya sekali dipersembahkan. Oh, waktu saya bertobat, saya mempersembahkan, menyerahkan hidup saya. Tidak. Tapi setiap hari kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Maka itu kemudian akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Nah, ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita adalah perpanjangan dari Tuhan yang adalah pokok anggur. Kitalah yang kemudian akan mengeluarkan buah itu. Kitalah yang akan kemudian memanifestasikan apa yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, kalau kita tidak mempersembahkan diri, Alkitab berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, bersama Tuhan, disitulah berarti kita bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi survive, kita akhirnya jadi produktif, kita akhirnya menghasilkan banyak hal karena kita tinggal. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 8, perhatikan saudara, dari Yohanes pasal 15 ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, ini ada peningkatan lagi yang diberitahukan di sini. Dia katakan bahwa bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Jelas sekali dia katakan berbuah. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, ada hasil yang dinamakan berbuah. Ketika buah itu muncul dengan sendirinya, kita memuliakan Bapa. Kita memuliakan Tuhan. Makanya kalau kita ingat khotbah Yesus di bukit dalam Matius pasal yang kelima, dikatakan bahwa orang melihat perbuatan kita dan kemudian orang akan memuliakan Bapa di sorga. Kenapa? Karena ada buah kehidupan yang lahir, yang muncul dari kehidupan kita karena hasil dari hubungan kita dengan Tuhan, karena hasil kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya di ayat 8 dia bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah murid-muridku. Tuhan memanggil kita bukan jadi pengikut, bukan cuma jadi follower, tapi jadi pengikut, jadi murid, ya. Bukan jadi cuma sekedar fans aja. Wah, senang punya poster, punya kaos Kristen, punya aksesoris Kristen, tapi kita tidak hidup dalam firman, tidak bertobat, tidak ambil komitmen mempersembahkan hidup. Wah, itu bukan seperti itu tujuan Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil kita adalah untuk menjadi murid. Nah, murid itu harus disiplin. Disiplin mungkin diambil dari kata dalam bahasa Inggris disciple, ya. Harus ada disiplin. Disiplin di situ ada komitmen. Nah, apa komitmen kita? Sebagai jemaat di GKS Sudirman, apa yang kita punya yang menunjukkan bahwa kita punya komitmen? Yang betul-betul menjadi indikator kita adalah orang yang menjadi murid, tertanam di GKS dan kemudian berbuah. Nah, tentunya buah yang kita hasilkan ada buah roh itu yang muncul, ya, seperti Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan itu akan terlihat, dinikmati hasilnya. Orang akan melihat, dan yang ingat, yang lebih penting adalah ketika kita berbuah, kitalah yang menikmati benefitnya lebih besar daripada yang lain. Makanya Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia kita berbuah, menunjukkan kedewasaan kita, membuat kita sudah matang, kita sudah melayani orang, siap melayani orang, bukan sekedar dilayani. Kita betul-betul menghasilkan sesuatu dan itu membawa sukacita luar biasa. Karena kita punya potensi itu dikeluarkan. Nah, kalau kita suka, saya termasuk
suka mengikuti perkembangan sepak bola ya, salah satu olahraga yang saya sukai. Ketika ada seseorang pemain yang kemudian dicadangkan, dia berapa kali saya tonton orang-orang yang dicadangkan itu dia marah. Baru main berapa menit dia ditarik mundur, diganti dengan yang lain, dia marah. Padahal kalau kita pikir, walaupun dia nggak main, dia dibayar kok. Dia tetap dibayar karena sudah dibayar dari awal, kontraknya begitu mahal. Tapi dia pengen main, dia ingin menghasilkan sesuatu. Nah, ketika dia bermain justru resikonya lebih besar. Dia bisa diganjal, bisa patah kaki, bisa banyak hal-hal yang membahayakan ketika dia ada di lapangan. Tetapi lebih berbahagia di sana. Kenapa? Karena ia menghasilkan sesuatu. Nah, demikian pun di dalam kekristenan. Waktu kita berkomitmen jadi murid, kita harus menunjukkan buah kehidupan kita. Nah, di sini kita akan pelajari bahwa sungguh kita harus memberikan buah itu kepada Tuhan. Karena orang yang diselamatkan pasti akan memanifestasikan apa sih yang terjadi di dalam dia, yaitu keselamatan. Keselamatan dalam bahasa aslinya itu zozo, artinya komplit. Kalau saya mundur lagi ke belakang, kata sozo itu terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu shalom atau shalom dan juga kata Joshua. Ya. Itu adalah dua kata yang punya arti yang luar biasa. Kata shalom itu punya arti yang luar biasa. Begitu juga Yosua, ya, itu punya arti yang begitu lengkap, kekuatan, kemenangan dan seterusnya. Shalom itu bicara kelimpahan, kemakmuran, kesehatan dan seterusnya. Dan dua kata ini digabung jadilah kata zozo. Artinya komplit. Jadi kalau orang diselamatkan, dia komplit. Nah, saya kasih contoh begini. Kalau ada kebakaran terjadi, maka pemadam kebakaran itu pasti langsung datang dan pertama mereka selamatkan adalah orang-orang yang terjebak di dalam rumah itu. Nah, ketika mereka selamatkan orang di sana, pasti mereka akan selamatkan secara utuh. Nah, tapi tidak mungkin kita bilang selamat kalau misalnya diselamatkan, dikeluarkan dari api yang berkorban, kemudian dilepaskan aja, dibiarkan aja di pinggir jalan dalam kondisi berasap, ada luka bakar stadium 2 misalnya, dan kemudian tim pemadam kebakaran langsung pergi karena sudah, yang penting udah keluar dari api. Waktu itu terjadi, kita belum bisa katakan sudah selamat. Ya, sebab masih dalam keadaan bahaya. Kalau kita bilang selamat berarti sudah diselamatkan dari bahaya kebakaran, sudah ditolong oleh medis dan kemudian bisa tertangani dengan baik dan semua sudah dalam keadaan baik, baru kita bilang, muncullah di berita, oh dalam kebakaran ini terjadi begini dan ada orang yang diselamatkan begini jumlahnya. Bisa dipastikan dia selamat, utuh. Ya, bukan sekedar keluar dari api berasap-asap, tidak, tapi utuh sampai dia kemudian bisa bernafas dengan baik, semua diurus, luka bakarnya ditolong, dibersihkan, diobati dan seterusnya. Nah, itulah kata selamat, zozo, artinya komplit, roh, jiwa, tubuh selamat. Saya mau bawa saudara kepada satu cerita di mana ada dalam tokoh Alkitab, yaitu Sakeus. Sakeus adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa kesaksiannya ketika dia diselamatkan. Nah, saya tarik mundur lagi, waktu dia belum diselamatkan, belum ketemu Yesus, dia adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai adalah orang yang dibenci di Israel. Kenapa? Karena dibilang
dituduh, dianggap sebagai seorang pengkhianat. Kenapa disebut pengkhianat? Karena menjadi seorang pemungut cukai artinya pemungut pajak mewakili kerajaan Roma yang berkuasa di atas Israel saat itu. Dan pemungut cukai sendiri dia akan berdiri atas nama kerajaan Roma untuk mengambil semua pajak hasil bumi di Israel diberikan kepada pemerintah Roma. Nah, kemudian apa yang terjadi? Waktu itu dia lakukan, ia akan melakukan dengan cara yang yang memeras ya. Misalnya, ditaruh di satu kota, kamu harus mempersembahkan 10% ke kerajaan Roma. Tapi dia bisa melipat gandakannya, dia minta setor 30%. 10% dia serahkan ke Roma dan 20% buat dia. Dan biasanya itu yang terjadi. Makanya Musa disingkirkan, Sakeus disingkirkan, Sakeus dihina, dibicarakan di luar dan kesannya tidak baik banget. Kenapa? Karena dia menjadi seorang pemungut cukai. Tapi di sisi lain, kalau kita jadi Sakeus, kita akan merasa nggak nyaman dengan kehidupan seperti itu. Dan inilah yang mendorong Sakeus kenapa dia mau cari Yesus. Sakeus mau cari Yesus karena ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Karena kita tahu secara psikologi, seorang Sakeus ini kan pendek. Nah, kalau orang secara psikologi dia punya kekurangan, biasanya dia akan mencari kompensasi untuk menutupi kekurangannya. Nah, waktu dia merasakan itu, itulah mungkin yang mendorong dia menjadi pimpinan pemungut cukai. Karena dengan demikian ia akan dipandang dan dia akan memiliki harta, ada sesuatu yang menutupi kekurangannya secara fisik. Dia jadi orang kaya, dia punya otoritas, dia punya banyak kemudahan, dia dipandang orang luar biasa. Dan beberapa saat dia menikmati itu. Sampai kemudian ia bergumul terus, kok nggak nyaman ya. Saya sudah dapat uang yang banyak, posisinya bagus, dilihat orang, tapi kok saya nggak nyaman ya. Akhirnya dia ketemu Tuhan. Makanya dia naik di kayu yang pohon yang di pinggir jalan di mana Yesus akan lewat, dan kemudian ia ketemu Yesus. Yesus berkata bahwa Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Wah, itu mengagetkan Sakeus. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 8 dan 9, Lukas 19 ayat 8 dan 9 dia katakan begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Lihat. Apa yang terjadi dengan Sakeus? Terjadi satu perubahan hidup yang drastis. Dari dia belum diselamatkan dan sekarang ketika dia ketemu Yesus dia diselamatkan, ada perubahan yang drastis. Itulah perubahan pikiran, keselamatan. Itulah artinya kalau kita mempersembahkan hidup kepada Yesus, ada perubahan hidup yang terjadi. Seperti Sakeus, tadinya dia seorang yang greedy, rakus, dia mau ambil kekayaan, dan itu jadi tujuan utamanya sebagai pemungut cukai. Tetapi lihat, ketika dia ketemu dengan Yesus, dia menikmati kasih Tuhan, betul-betul dia alami perubahan yang ekstrim. Dari orang yang begitu rakus, mementingkan diri sendiri, semua bahasanya cuma untukku, sekarang dia berikan. Wah, apa yang terjadi di sini? Apa yang Yesus bicarakan waktu mereka makan di rumah ini?
Nggak ditulis secara detail apa yang terjadi, tapi reaksi yang muncul adalah manifestasi bagaimana Sakeus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Waktu dia persembahkan hidup, dia berubah pikiran, ada buah pertobatan yang keluar. Dan begitu nyata sekali dia bilang, setengah dari milikku akan kupersembahkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada yang kuperas dari orang yang kupunguti pajak, dia bilang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini suatu perubahan hidup yang begitu signifikan. Yang terjadi karena apa? Orang mempersembahkan hidup. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus, kita harus mempersembahkan hidup. Salah satu yang perlu kita lihat dalam hidup kita adalah bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yaitu saya ambil saja dari semua hal yang paling banyak dibicarakan oleh Yesus adalah mengenai keuangan. Nah, bagaimana kita mengelola keuangan? Ingat saudara, Alkitab katakan kita ini adalah stewardship. Ya, pengelola. Kita bukan owner, ya, kita adalah stewardship, pengelola. Di mana orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, ada sesuatu yang kita punya, baik itu talenta, baik itu waktu, baik itu harta. Nah, saya akan fokuskan kepada harta atau keuangan. Alkitab berkata begini dalam Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13 dia berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lihat, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Contoh tadi Sakeus menunjukkan bahwa Sakeus tidak bisa berdiri di 2 kaki, di 2 tempat di waktu yang sama. Waktu Yesus berkunjung, dia katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi di saat yang sama dia bilang, aku ada di posisi enak. Saya tidak akan keluarkan kakiku dari sana. Aku mau ambil dua-duanya. Tidak bisa. Yesus jelas katakan di sini, seseorang tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Ini yang pertama kita lihat, hubungkan dengan Sakeus. Sakeus waktu dia ketemu Yesus, dia langsung ambil keputusan. Aku ambil keputusan, aku angkat kaki dari cinta kepada dunia, kepada Mamon. Aku akan persembahkan hidupku untuk jadi hambanya Yesus. Hamba Yesus, hamba Tuhan, bukan hamba uang, bukan hamba Mamon. Kenapa demikian? Alkitab berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan, bukan akar kejahatan ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah dialami oleh Sakeus. Sebelum dia bertemu dengan Yesus, ia adalah pemburu uang. Dia cinta uang. Dia rela, mau dikatakan pengkhianat atau apapun terserah. Yang penting aku mau nikmati dulu posisi ini. Tapi waktu dia rasa di situ ia tidak damai, tidak ada sejahtera, dia betul-betul terpisah dengan banyak orang, dan terlebih lagi dia bertentangan dengan hati nuraninya. Bagaimana dengan kita? Bukan berarti kita juga mau jadi seperti Sakeus ya. Saya mau serahkan setengah dari harta. Tidak minta itu, tapi tunjukkanlah, apalagi di masa pandemi ini, kita di gereja minimal kita memberikan persembahan, ada persepuluhan. Apakah kita masih memberikan itu? Itu adalah bagian dari mempersembahkan hidup. Persepuluhan itu penting sekali, menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan, tidak dikuasai oleh uang, tapi dikuasai oleh Tuhan.
Di dalam Lukas 16 ayat 13 itu syarat dengan arti rohani yang luar biasa. Dalam sekali. Karena di sana Tuhan bilang, tidak ada yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Siapa yang kemudian dibilang tuan di situ, yang Tuhan maksudkan? Tuhan bilang, tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya Tuhan menempatkan mamon atau mamonas dalam arti uang atau harta itu menjadi kompetitornya Tuhan. Jadi kompetitor. Orang kalau nggak mengasihi Allah pasti karena dia mau mengejar uang. Ada sesuatu karena uang itu selalu memberikan kenyamanan. Sama seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera, kenyamanan, kepastian. Uang juga memberikan kepastian. Kalau Tuhan bisa memberikan kepastian, keselamatan kepada kita, uang bisa memberikan juga hal serupa, ada kepastian. Makanya kenapa orang yang belum mengenal Tuhan, mereka mengejar uang. Karena uang adalah sesuatu yang menjanjikan, punya jaminan. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya uang saat ini di kantong, saudara bawa kantong dan kemudian isinya 50 juta. Katakanlah nominalnya begitu. Dan kemudian saudara mengajak teman, ada 3-4 orang atau keluarga saudara makan di mall. Kira-kira apa yang di dalam benak kita ketika kita masuk ke sana? Kita mau makan di mana? Ada keraguan nggak? Wah, makan di sini nanti gimana ya bayarnya? Nggak mungkin seperti itu. Kita yakin banget mau masuk. Kita mau beli apa saja, kita yakin banget. Apalagi sekarang kita tahu ya ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank yang berkompetisi untuk menarik nasabah. Mereka memberikan yang namanya credit card. Kita tahu hari-hari ini di Indonesia lagi heboh ya, jumlah nominal dari credit card yang fantastis yang dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, yang kemudian mereka kemana aja, apa aja yang mereka beli itu ada limit yang sangat-sangat besar di dalamnya. Nah, bayangkan kalau kita membawa kredit card dengan limit seperti itu dan kita mau beli apa saja, itu tenang banget, nggak takut sama sekali, ya, nggak takut sama sekali. Pasti kita mau masuk kemana saja. Kenapa? Karena kita tahu kita punya itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan yang ada dalam kita? Apakah kapasitas atau perasaan keyakinan yang sama seperti kita punya uang? Apakah ketika kita punya Tuhan, kita juga punya rasa yakin yang sama untuk menghadapi dunia ini? Nah, itulah Tuhan katakan di sini, tidak ada yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, makanya salah satu indikator orang diselamatkan adalah ia berani untuk melepaskan mamon. Ia berani untuk mengeluarkan, untuk mengorbankan mamon. Itu salah satu kuncinya. Makanya kalau kita lihat di Sakeus tadi, salah satu bukti, justru bukti pertama yang didemonstrasikan oleh keselamatan yang diterima oleh Sakeus adalah memberikan mamon, menundukkan mamon di atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ditundukkan itu, dan cinta akan Tuhan itulah yang paling tinggi dalam hidup Sakeus. Perubahan terjadi dan ada buah yang terjadi. Dia mempersembahkan, dia nggak takut kehilangan mamon, berkurang nilai value-nya atau nominal yang dimiliki oleh uang yang dia punya, harta yang dia punya, karena dia dapat harta yang sesungguhnya. Nah, Alkitab berkata, kita punya waktu tidak banyak, Alkitab berkata, kalau kamu berbuah, Tuhan itu akan melipat gandakannya. Ingat saudara, ada orang yang perumpamaan mengenai 10 mina
Ya, di Alkitab dia berkata, ketika ada orang yang tidak melipat gandakan modal itu, Tuhan kasih ambil itu dan kemudian kasih kepada orang yang melipat gandakannya. Artinya begini, ketika kita mau bertanggung jawab menjadi pengelola yang kemudian memberikan persembahan kita, memberikan persepuluhan kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kita yang memberi. Adalah lebih berkat bagi kita yang memberi daripada yang menerimanya. Karena itu menjadi sesuatu yang akan kembali kepada kita, sama seperti benih. Ingat, di dalam Alkitab, saudara, saya akan lihat di dalam 1 Korintus firman Tuhan berkata begini, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini merupakan ayat terakhir. Kita melihat di sini begitu menarik, begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita. Alkitab berkata bahwa benih itu Tuhan berikan kepada kita dan juga ada roti yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ingat ya, di dompet kita sekarang ini, di rekening kita bukan sekedar roti untuk dimakan, artinya buat kita saja, tetapi ada benih untuk disalurkan, untuk dilepaskan. Ada 2 jenis itu. Nah, ketika itu roti, itu kita yang makan. Tapi kalau benih bukan untuk dimakan. Benih adalah untuk ditabur. Nah, kita harus tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang diberikan dua bagian itu. Ada 2 faktor yang Tuhan berikan kepada kita. Ada benih, ada roti. Roti untuk apa? Untuk dimakan. Kalau roti disimpan itu busuk. Nah, ada benih dan ada roti. Saya kasih 2 perbandingan. Kalau benih selalu ada di dalam buah, ya. Buah selalu keluar dari dalam benih. Sekali lagi, benih selalu ada di dalam buah. Ya kan? Selalu ada di dalam buah. Buah selalu keluar dari dalam benih. Nah, kalau kita menaruh benih kita, ada uang di sini. Saya fokuskan mengenai finansial, ya, mengenai uang. Waktu kita mempersembahkan uang itu tidak akan pergi begitu saja, tapi itu akan menghasilkan sesuatu, akan menumbuhkan lebih banyak daripada yang ditabur. Ini satu hukum yang sederhana. Kemudian benih itu sederhana, benih itu kecil, rentan, ya, tapi memiliki potensi yang besar. Sama, benih itu rentan, rasanya kecil, makanya orang suka pandang remeh. Cuma segini, masa sih saya kasih? Nggak enak masa mau dikirim di rekening cuman segini gitu. Dia berpikir, makanya rentan, cuman kecil, tapi kalau kita lihat itu benih, dia punya potensi yang besar. Kalau buah itu menarik, istimewa, lebih besar. Biasanya buah lebih besar dari benih. Kuat, dia kelihatan kokoh, tapi berpotensi rusak kalau nggak segera dimakan. Harus segera dimakan, simpan di kulkas sampai berapa lama pun tetap dia akan kurang, dia punya kualitasnya. Berikut, benih tidak untuk dimakan tapi untuk ditanam agar jadi buah. Kemudian kalau buah untuk dimakan. Pohon tidak makan buah sendiri. Mana ada pohon kemudian dia datang kepada kita dan kasih buahnya untuk kita dimakan. Enggak, kitalah yang datang kepada pohon itu karena buah. Hidup kita ketika kita mulai mengeluarkan buah itu pasti jadi berkat. Pasti jadi berkat.
Nah, kemampuan hidup bertumbuh, bermultiplikasi, berlipat ganda itu ada di benih. Sekali lagi, kalau benih kita makan, yang rugi kita. Makanya kalau ada dana atau apapun yang Tuhan kasih kepada kita, kita mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Mana yang benih, mana yang roti. Kalau kita makan semua, kita kehilangan apa yang harusnya kita nikmati yang lebih baik. Ingat, benih itu punya potensi berlipat ganda, bermultiplikasi. Makanya dia betul-betul harus dipersembahkan. Nah, kemudian benih itu datang kepada kita. Kita harus menanamnya sebagai investasi supaya kita berbuah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memahami dua hal ini. Bahwa waktu kita menjadi orang percaya, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ingat, yang kita persembahkan itu bukan sekedar hidup kita begitu saja, tetapi ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Mamon tadi, mamonas, dia tidak mengikat kita, tapi betul-betul kita mengendalikan dia. Karena di dalam 2 Timotius tadi begitu jelas Alkitab berkata, kalau orang dikendalikan oleh uang, uang itu akan membawa kita kepada berbagai hal-hal yang menyimpang. Alkitab berkata, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi ada banyak hal yang menghancurkan kalau kita cinta uang. Itulah yang dialami oleh Sakeus. Waktu Sakeus dia percaya Yesus, ketemu Tuhan, buah pertama yang dia lakukan, dia melepaskan langsung mamonas, langsung dilepaskan. Karena itulah yang menjerat dia selama ini. Itulah yang mengikat selama ini. Dia betul-betul cinta akan uang, karena uang itu membawa identitas baru bagi dia. Orang terpandang, orang kaya, punya kuasa, dan seterusnya. Tapi ketika dia ketemu Yesus, betul-betul alami perubahan, dan keselamatan yang dia terima menghasilkan buah yang luar biasa. Ditunjukkan bagaimana dia menundukkan mamon. Bukan jadi tuannya, tapi Yesuslah yang menjadi tuannya. Puji Tuhan, saudara, lewat firman Tuhan ini, biarlah kita mau belajar bersama bahwa mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bukan sekedar kita ibadah begitu saja, tapi ada sesuatu, buah yang kita tunjukkan. Di layar ini, di screen ini ada rekening untuk persepuluhan, untuk persembahan. Mulai kita bertanya kepada Tuhan, dan gereja tidak memaksa saudara untuk melakukan itu. Itu terjadi karena kita betul-betul menyadari bahwa kita mengasihi Tuhan. Ingat, buah itu natural. Sekali lagi, buah itu natural. Tidak ada pohon mangga mengerang untuk dia berbuah mangga. Wah, rasanya susah banget aku mau mengerang. Duren misalnya, dia mengerang untuk buah duren. Enggak. Itu terjadi dengan begitu natural. Demikian pun ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita memberikan korban, persembahan, kita mengembalikan persepuluhan, itu adalah sesuatu yang natural. Dengan happy, dengan sukacita, dengan bangga kita melakukannya. Karena kita mengasihi Tuhan, sebagai bukti kita diselamatkan. Kalau itu konsepnya yang kita lakukan waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu akan membawa berkat yang luar biasa bagi kita. Tapi kalau kita dipaksa, wah ini gereja ngingatin terus. Saya percaya GKS Sudirman dari mimbar yang disampaikan tidak ada unsur pemaksaan di sana, karena itu adalah sesuatu yang lahir, sesuatu yang natural. Mempersembahkan korban persembahan kita kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan, itu adalah sesuatu yang natural. Dan Alkitab bilang kita pasti menuai, perlipat gandaan terjadi. Itulah yang kita alami. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami bersyukur
Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mengeluarkan buah-buah kehidupan sebagai bukti dari kami telah diselamatkan, sebagai bukti dari kami punya hubungan yang indah, yang intim dengan Engkau, menghasilkan sesuatu. Dan di sini kami diingatkan Tuhan untuk mempersembahkan apa yang kami miliki. Uang yang kami miliki, mamonas, harta yang kami punya, itu bukan sekedar buat kami, tapi ada benih dan ada roti, di mana kami harus melepaskan benih itu menjadi investasi untuk membawa berkat atau membawa perlipat gandaan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu ini. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami dan melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita mau mengagungkan Dia, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Allah yang ajaib, Allah yang agung dan perkasa. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
menurut aku papa ada orang yang pendiam, tapi papa itu temen ngobrol aku. Saat aku ajak ngobrol bareng, papa selalu respon. Papa itu baik, tapi kalau dia marah, aku suka takut. Tapi kalau setelah itu, dia menjelaskan kenapa dia marah. Dan kalau dia marah, marahnya tuh tidak pernah lama. Dan hatinya sempat baik. Papa itu juga orangnya suka menolong. Kalau ada yang datang minta tolong, pasti dia langsung menolong. Walaupun sekarang ini lagi pandemi. Dan kekuatan papa adalah dia tuh jarang banget mengeluarkan kata maaf. Tapi papa itu selalu sayang aku dan mama. Pokoknya papa itu baik banget. Dan yang paling aku suka dari papa adalah dia orangnya tuh perhatian banget. Terima kasih Pak sudah menjadi teman buat aku. Terima kasih buat perhatian dan kasih sayang buat aku dan mama. Happy Father's Day Pak. Dan juga buat semua papa-papa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Happy Father's Day. Buat papaku yang tersayang, sehat selalu, diberkati Tuhan, panjang umur. For my daddy, success and healthy. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak di seluruh dunia. Terutama ayah saya yang sudah membesarkan saya dan kakak sendirian. Tetap kuat, sehat, Tuhan Yesus memberkati. Pak, Happy Father's Day, I love you. Papa, Happy Father's Day, I love you. Halo semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan Happy Father's Day kepada seluruh ayah yang ada di luar ini. Father's Day bukanlah hanya hari di mana kita mengucapkan terima kasih kepada ayah kita. Tapi hari inilah juga kita mengenang seluruh jasa, pengorbanan, dan usaha yang ayah kita telah berikan kepada diri kita masing-masing. Bagi anak laki-laki tentu ayah adalah seorang hero, pahlawan pertama dalam hidupnya. Dan buat anak perempuan, tentu ayah adalah first love dari anak perempuan itu. Dan juga dalam bahasa Jepang, ayah kita sebut otosang, yang berasal dari kata orang yang sangat precious, orang yang sangat berharga. Jadi marilah pada hari ini kita memberikan apresiasi terbesar kepada orang-orang yang sangat berharga itu. Arigatou otosang. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa, hari Minggu ini Tuhan, kami boleh melewati ibadah kami penuh dengan sukacita. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar lagi tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini yang selalu menuntun kami kemanapun kami melangkah. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu belajar tentang firman Tuhan. Dan kami selalu dikuatkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Gembala kami Tuhan, Gembala senior kami Bapak Bunadi beserta dengan ibu dan keluarga. Kami berdoa juga buat Gembala GKS Sudirman Tuhan, Ibu Seli dan Pak Ian beserta dengan keluarga. Bahkan wakil gembala kami Pak Odi beserta dengan keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk para gembala kami Tuhan. Tuhan, kami tahu visi dan misi yang Tuhan taruh atas gembala kami Tuhan. Biarlah Bapa, setiap visi dan misi itu Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada sesuai dengan rencana Tuhan. Dan setiap visi dan misi itu Tuhan, di dalam gereja kami yang akan diterapkan Tuhan, semuanya itu Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan setiap misi gereja di setiap tahun ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan program-program gereja Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin program-program yang baru mulai atau bahkan yang
belum mulai Tuhan. Kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga semua program-program gereja Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan para gembala kami Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat marifat Tuhan turun atas mereka. Dan kami percaya bahwa tuntunan Tuhan, roh Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memampukan mereka untuk memimpin para domba-domba umat-umat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Allah selalu bersama-sama dengan para gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para diaken, pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam gereja Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu diberikan kesatuan hati di dalam kami melayani Tuhan. Dan kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami, bukan dengan segala keterpaksaan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan juga jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit, mungkin sedang kesusahan, mungkin sedang menderita Bapa, atau mungkin sedang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, bahkan mereka yang tidak punya jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka Tuhan. Ya Bapa, biarlah pengharapan selalu datang daripada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, walaupun satu pintu yang tertutup, kami percaya bahwa masih banyak pintu-pintu lain yang Tuhan bukakan untuk kami ya Tuhan. Kepada umat-umat Tuhan yang selalu berserah, bahkan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kehidupan jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dengan bilur-bilur Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit Bapa. Yang kesusahan Tuhan hibur, yang kesusahan Tuhan berikan jalan keluar, yang menderita bahkan Tuhan hibur semuanya Bapa. Kami serahkan jemaat-mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa. Oh shalom bagi bangsa Indonesia Tuhan. Ya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya di saat situasi sekarang ini terjadi Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah lepas untuk bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan yang selalu merangkul bangsa dan negara kami Tuhan. Di saat-saat pandemi sekarang ini Tuhan yang melanda bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut terhadap apapun yang terjadi di luar sana Bapa. Karena kami percaya anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Bapa, Kau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah Tuhan. Dan biarlah Bapa, rahmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Karena mereka adalah pilihan Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa hikmat yang Tuhan berikan mereka tidak akan pernah salah di dalam mereka mengambil suatu keputusan ya Tuhan. Sehingga bangsa dan negara ini boleh terlepas dari pandemi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, khusus buat kota Jakarta, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang terjadi, pemulihan terjadi buat bangsa kami. Pemulihan terjadi buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi buat kota Jakarta Tuhan. Pemulihan terjadi bahkan buat provinsi-provinsi yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan di muka bumi ini Tuhan, negara-negara
negara-negara lain yang ada di muka bumi ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepanjang minggu ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami selalu berada dalam tuntunan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami kepadamu, doa syafaat kami kepadamu, dan doa permohonan kami kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, kita membuka tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak